Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, semangat, dan tetap bersyukur ya. Di video kali ini aku mau berbagi resep bolu sifon pandan. Bolu sifon pandan yang akan aku buat kali ini bikinnya mudah banget loh, tanpa menggunakan cream of tartar dan tidak menggunakan perasan jeruk lemon. Untuk teman-teman yang ingin tahu cara pembuatannya, ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan ada yang di-skip ya, biar nggak ketinggalan langkah-langkah pembuatannya. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa kasih dukungannya dengan cara tonton videonya, komenin, kasih like, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari ibunya Saifah. Langsung saja kita mulai ke bahan-bahannya. Yang pertama, aku memakai 6 butir telur ukuran agak kecil. Kalau telurnya besar-besar, bisa memakai 5 butir saja. Jangan lupa telur-telur ini dicuci dulu supaya kotoran yang menempel pada cangkang telur tidak ikut masuk ke dalam adonan. Salah satu yang harus sangat diperhatikan dalam pembuatan bolu sifon pandan ini adalah telurnya harus benar-benar masih bagus. Karena kalau telurnya sudah tidak bagus, nanti putih telurnya saat dikocok tidak bisa kaku dan bolunya akan gagal. Selanjutnya, aku memakai 170 gram gula pasir. Untuk yang gak suka terlalu manis, gula pasirnya bisa dikurangin sesuai selera. Kemudian, aku memakai 180 gram terigu protein sedang. 40 gram tepung maizena. Kalau ada susu bubuk, bisa ditambahkan susu bubuk 2 sendok makan. Kebetulan aku lagi nggak ada susu bubuk, jadi nggak pakai ya. Lalu di sini aku memakai 1 sendok teh SP atau TBM atau ovalet ya. Kemudian aku memakai 1 sendok teh baking powder sama setengah sendok teh garam. Kenapa aku memakai garam? Karena aku membuat bolunya menggunakan minyak goreng. Kalau teman-teman membuat bolunya menggunakan margarin, tidak perlu dikasih garam lagi, karena sudah ada rasa asin dan gurih dari margarinnya. Selanjutnya, di sini aku memakai 8 lembar daun pandan sama 200 ml santan. Santannya sebaiknya dimasak dulu ya, supaya bolu tidak cepat basi. Santannya bisa memakai santan kara yang ukuran 65 ml, kemudian ditambah air dijadikan 200 ml. Kemudian aku memakai pewarna makanan warna hijau muda secukupnya untuk membuat warna bolunya supaya lebih cerah. Yang terakhir aku memakai 150 ml minyak goreng. Yang mau pakai margarin bisa memakai 150 ml margarin yang sudah dicairkan. Untuk loyangnya, aku memakai loyang sifon atau loyang bongkar pasang ukuran 22 cm. Jangan lupa loyangnya diolesi dengan margarin dan ditaburi dengan terigu tipis-tipis. Untuk teman-teman yang di rumah tidak ada loyang sifon, bisa memakai loyang tulban ukuran 22 tapi yang tinggi ya. Ini bahan-bahannya bisa di-screenshot atau kalau masih kurang jelas nanti bisa lihat di kolom deskripsi ya, aku tuliskan di sana. Sebelum mulai membuat adonannya, oven akan aku panaskan dulu supaya nanti saat adonannya jadi, oven sudah benar-benar panas. Aku panaskan menggunakan suhu 190 derajat, api atas bawah. Untuk yang memakai oven kompor bisa langsung dipanaskan seperti biasa. Jangan lupa disiapkan mixer sama 2 wadah untuk membuat adonannya. Harus disiapkan 2 wadah ya, karena nanti untuk memisahkan putih telur dengan kuning telurnya. Sekarang aku akan mulai membuat adonannya. Yang pertama, daun pandan dengan santan akan aku blender sampai halus. Masukkan daun pandan, lalu tambahkan santan. Sudah cukup, sekarang akan aku saring.
Santan yang sudah di blender bersama daun pandan dan sudah disaring, hasilnya sekitar 150-160 ml. Ini yang akan kita pakai untuk membuat bolunya. Selanjutnya, siapkan wadah yang akan dipakai untuk membuat adonan. Aku akan mulai pecahkan telur dan akan memisahkan putih telur dengan kuningnya. Sebenarnya tadi ada sedikit kesalahan teman-teman. Seharusnya wadah yang kecil untuk putih telurnya, kemudian wadah yang besar untuk membuat adonan. Tapi ini kebalik. Mudah-mudahan masih muat ya. Sekarang mulai membuat adonannya. Putih telur disisihkan dulu. Siapkan kuning telurnya. Kemudian masukkan gula pasir. Selanjutnya masukkan SP. Dan ini akan aku mix menggunakan kecepatan paling tinggi sampai menjadi adonan yang putih, kental, berjejak. Sudah kental, tandanya yaitu saat diangkat seperti ini adonan tidak jatuh. Selanjutnya masukkan terigu, lalu masukkan tepung maizena, kemudian masukkan garam, masukkan baking powder, kemudian diaduk-aduk menggunakan kaki mixer seperti ini sampai sedikit tercampur. Lalu masukkan jus pandan, tambahkan sedikit pewarna makanan hijau muda, diaduk-aduk sebentar, kemudian dimix lagi menggunakan kecepatan paling rendah sampai semua bahan tercampur rata. Setelah tercampur, masukkan minyak goreng. Dimix lagi menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Sudah cukup, sekarang kaki mixernya akan aku lepas. Ini akan aku cuci sampai bersih, kemudian dikeringkan, karena nanti akan dipakai untuk mengocok putih telurnya. Kaki mixer yang akan dipakai untuk mengocok putih telur harus benar-benar bersih dan kering ya. Sebelum mulai mengocok putih telurnya, aku akan ratakan dan aduk-aduk dulu adonan ini menggunakan spatula supaya bahan-bahan benar-benar tercampur rata dan tidak ada minyak yang mengendap di bawah. Adonan sudah tercampur rata, sekarang waktunya mengocok putih telurnya. Putih telur akan aku kocok menggunakan kecepatan paling tinggi sampai kaku dan mengembang. Putih telurnya sudah kaku dan mengembang, tandanya seperti ini. Saat dibalik, dia tidak tumpah. Sekarang putih telur ini akan aku masukkan ke dalam adonan secara bertahap. Masukkan setengahnya dulu.
Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur. Setelah tercampur, masukkan semua sisa putih telurnya. Lalu diaduk lagi sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, adonan akan aku masukkan ke dalam loyang. Sekarang waktunya kita panggang. Salah satu yang harus diperhatikan dalam membuat bolu, saat adonan mau masuk ke dalam oven, oven harus sudah benar-benar panas. Kalau adonan bolunya dimasukkan saat oven belum panas atau kurang panas, bolu bisa amblas atau adonan bisa mengendap ke bawah yang menjadikan bantat. Ini akan aku panggang menggunakan suhu 190 derajat, sekitar 50 menit. 43 menit pertama menggunakan api bawah. Nanti saat mendekati matang, dipindah menggunakan api atas bawah untuk mematangkan bagian permukaannya. Untuk yang menggunakan oven kompor, langsung dipanggang aja seperti biasa. Setelah dipanggang sekitar 43 menit, bolu sudah mengembang sempurna. Saatnya dipindah ke api atas bawah untuk mematangkan bagian permukaannya. Enaknya membuat bolu sifon saat adonan terlalu penuh, dia akan mengembang ke atas seperti ini. Jadi tidak akan melebar atau tumpah ke bawah. Setelah dipanggang sekitar 50 menit, bolu sudah matang. Untuk lamanya memanggang dan suhu yang digunakan disesuaikan saja dengan oven masing-masing ya, karena tiap oven berbeda-beda. Ini dia bolu sifon pandan ala ibunya Saifah. Mudah banget kan bikinnya? Asal dibuatnya mengikuti resep dan mengikuti tips-tipsnya, insya Allah membuat bolu ini anti gagal. Bolu sifon pandan ini sangat enak, aromanya harum banget karena pakai pandan asli, sangat empuk dan tidak seret saat dimakan. Tapi untuk kali ini aku minta maaf banget, nggak bisa nunjukin bagian dalamnya, karena bolu ini mau dibawa ke kampung, jadi nggak bisa dipotong. Nggak apa-apa ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah selalu nonton video dari channel ibunya Saifah. Jangan lupa dukung terus channelnya biar ibunya Saifah semakin semangat lagi bikin videonya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin teman-teman mau request resep masakan tertentu, bisa tulis di kolom komentar atau bisa japri ke IG atau Facebook ibunya Saifah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.